Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Aura Putri Agustin, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai seni kerajinan anyaman. Ada beberapa poin penting yang perlu kita bahas, yaitu mengenai pengertian seni kerajinan anyaman, sejarah seni kerajinan anyaman, teori-teori awal masuknya seni kerajinan anyaman di Nusantara, jenis-jenis kerajinan anyaman, bahan-bahan yang digunakan untuk kerajinan anyaman, dan yang terakhir teknik yang digunakan untuk kerajinan anyaman. Tujuan dalam video pembelajaran ini yaitu agar peserta didik dapat mengetahui mengenai pengertian seni anyaman, sejarah seni anyaman, teori-teori awal mula masuknya kerajinan seni anyaman di Nusantara, jenis-jenis anyaman, bahan yang digunakan untuk menganyam, dan teknik-teknik yang digunakan untuk menganyam. Agar lebih tahu, silahkan simak video berikutnya. Pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian seni anyaman. Seni anyaman adalah proses menyilangkan bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan. Bahan-bahan tumbuhan yang boleh dianyam ialah tidi, bambu, rotan, buluh, pandan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai sejarah kerajinan seni anyaman. Motif anyaman merupakan bukti kekayaan tradisi Indonesia. Motif anyaman muncul karena adanya seni kerajinan menganyam bambu yang akan menjadi barang-barang kerajinan. Pada zaman dahulu, menganyam merupakan pekerjaan para wanita dan bukan sebagai mata pencaharian, namun sebagai pengisi waktu luang. Anyaman dahulu hanya alat untuk kegunaan sendiri dan sebagai hadiah, dan juga digunakan sebagai kemasan hantaran saat berkunjung pada sahabat dan keluarga. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai awal mula masuknya keahlian menganyam di Nusantara. Ada dua teori awal mula masuknya keahlian menganyam di Nusantara. Yang pertama, menganyam merupakan keahlian asli orang Melayu, termasuk Indonesia. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya tempat tinggal dan tembikar yang terbuat dari anyaman. Kemudian, teori yang kedua, menurut sejarah, para pengikut Sunan Gunung Jati mengajarkan berbagai kerajinan tangan, terutama seni menganyam, untuk menarik minat masyarakat untuk mengikuti agama Islam. Menarik minat masyarakat untuk masuk Islam dengan cara mengajarkan seni kerajinan anyaman. Ternyata dengan cara ini perkembangan Islam sangat pesat hingga tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ki Tegal Mantra yang merupakan salah satu murid Sunan Gunung Jati yang telah mengajarkan teknik anyam-anyaman kepada masyarakat Cirebon. Bahkan desa Tegal Mantra dan Tegalwangi, tempat di mana Ki Tegal Mantra menyebarkan agama Islam, dikenal sebagai sentra industri kerajinan anyaman terbesar di Jawa. Di daerah Jawa Barat, daerah Rajapolah, Tasikmalaya, dan Garut merupakan penghasil dari kerajinan anyaman yang dikenal oleh wisatawan domestik dan wisatawan internasional. Seni anyaman dipercaya bermula dan berkembangnya tanpa menerima pengaruh dari luar. Penggunaan tali, bambu, dan rotan merupakan asas utama dalam pembuatan seni kerajinan tangan anyaman ini. Bahan-bahan itu tumbuh liar di hutan-hutan, kampung-kampung, dan sekitar pantai. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai jenis-jenis seni kerajinan anyaman. Yang pertama yaitu kerajinan anyaman mengkuang. Kerajinan ini terbuat dari daun mengkuang. Contohnya yaitu tikar dan tudung saji. Yang kedua yaitu kerajinan anyaman pandan. Kerajinan ini terbuat dari daun pandan duri. Pada dasarnya, daun pandan duri memiliki banyak sekali kelebihan. Karena karakteristik yang dimilikinya, jika dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, akan sangat bermanfaat. Yang ketiga yaitu kerajinan anyaman bambu. Kerajinan ini kerap dibuat oleh masyarakat karena digunakan sebagai keperluan sehari-hari, seperti membuat kukusan, besek, dan bilik rumah.
Hal ini tidak lain karena bambu banyak sekali tumbuh di sekitar pekarangan rumah, sehingga bahan bakunya mudah diperoleh. Kemudian yang keempat adalah anyaman rotan. Anyaman rotan terbuat dari rotan yang sudah diolah dan diproses. Rotan adalah tumbuhan menjalar yang batangnya dapat digunakan sebagai barang atau perabot, seperti kursi, tali, dan gelang. Dan yang kelima yaitu seni kerajinan makram atau talikur. Seni kerajinan ini memanfaatkan tali dan benang untuk menciptakan aneka ragam aksesoris dan produk. Seni ini merupakan salah satu contoh seni rupa terapan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai bahan yang bisa digunakan untuk menganyam. Bahan yang bisa digunakan untuk menganyam yaitu daun pandan, rotan, bambu, janur, daun lontar, kertas, kulit kambing, mendong, enceng gondok, dan daun pisang. Pemilihan bahan untuk membuat kerajinan anyaman perlu memperhatikan fungsi dan keindahan dari benda yang dibuat. Jika bahan yang digunakan tidak tepat, maka benda tersebut juga mudah rusak. Dan nilai keindahannya pun tidak ada dan tidak aman untuk digunakan. Seperti halnya membuat keranjang. Ketika membuat keranjang memerlukan bahan yang kuat seperti bambu. Selain kuat, bambu juga mudah untuk dibentuk. Yang terakhir yang kita bahas yaitu mengenai teknik-teknik seni kerajinan anyaman. Teknik seni kerajinan anyaman yang pertama yaitu anyaman dua sumbu. Anyaman dua sumbu merupakan teknik menganyam yang dilakukan dengan cara menyilangkan setiap dua bilah atau sumbu. Dari teknik ini akan menghasilkan pola anyaman yang terlihat seolah menyilang. Sebab itulah teknik ini juga disebut dengan teknik anyaman silang. Dalam penerapan ini, posisi yang digunakan tidak hanya lurus, melainkan juga miring. Teknik yang kedua yaitu anyaman tunggal. Teknik anyaman tunggal adalah teknik yang dimana bambu dianyam satu-satu atau secara tunggal. Teknik ini digunakan untuk membuat benda-benda seperti saringan, nampan, dan lain-lain. Selanjutnya, teknik yang ketiga yaitu teknik menganyam tiga sumbu. Teknik menganyam tiga sumbu adalah teknik mempunyai tiga arah yang sebelumnya telah ditentukan. Teknik ini akan menghasilkan dua jenis pola, yaitu pola renggang dan pola rapat. Pola rapat memiliki hasil anyaman yang lebih kuat dibandingkan dengan pola renggang. Teknik pola rapat adalah teknik yang biasa digunakan dalam membuat ketupat. Dan yang keempat adalah teknik menganyam bunga cengkih. Teknik ini memerlukan keahlian khusus, tapi memiliki hasil yang maksimal dan memiliki hasil yang sangat cantik. Teknik anyaman seperti ini dapat dijumpai pada benda-benda seperti kipas sate.
kerajinan anyaman adalah sesuatu karya yang unik dan rumit dalam proses pembuatannya. Namun, usaha untuk mempertahankannya harus diteruskan agar tidak termakan oleh perkembangan zaman. Budaya bangsa bukan hanya dilihat dari ragam bahasanya saja, tetapi juga dilihat dari hasil karyanya yang bermutu tinggi. Warisan budaya yang unik ini harus selalu terus dipelihara dan dimanfaatkan bersama. Baik, itu tadi video pembelajaran mengenai seni kerajinan anyaman. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Sebelum saya akhiri video pembelajaran ini, ada sebuah pantun dari saya. Senja pergi ke pasar turi beli ketupat. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Sekian dari saya, bila ada salah kata dalam menyampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.